Tanda-tanda kematian. Keluar napas sunnah, salat dirinya tubuh. Masuk napas fardu. Tanda kematiannya, ada yang dilihat seperti keranjang cermin. Di dalamnya ada orang seperti wajahnya di waktu ia masih muda. 40 malam sesudah ia melihat, lalu ia meninggal. 40 malam di dalam kubur, lalu naik ke surga pertama. Keluar napas ilmu, salat dirinya iman. Masuk napas pengetahuan. Tanda kematiannya, ada yang dilihat seperti lampu lilin di kepalanya, terus naik ke langit. 30 malam sesudahnya itu ia meninggal. Sekian malam di dalam kubur lalu naik ke surga yang kedua. Pegangannya pada Al-Quran 30 juz. Keluar napas dunia, salat dirinya akal. Masuk napas akhirat. Tanda kematiannya, ada yang dilihat di kepalanya cahaya keluar, lalu naik ke langit. 20 malam setelah itu lalu ia meninggal. Sekian malam ia di dalam kuburnya, ia naik ke langit ketiga. Pegangannya sifat 20. Keluar napas hamba, salat dirinya ingat. Masuk napas Tuhan. Tanda kematiannya, ia melihat sesuatu seperti telur. Di dalamnya ada seperti masjid. Cermin di dalamnya ada orang seperti wajahnya di waktu mudanya. 13 malam berikutnya ia meninggal. Sekian malam pula ia di dalam kuburnya lalu naik ke surga yang keempat. Berdirinya rukun 13. Keluar napas sifat, salat dirinya hati sanubari. Masuk napas sat. Tanda kematiannya, ia melihat nur yang berdiri di pusatnya, seperti terangnya bulan ke-14. Di dalamnya ada orang seperti wajahnya di waktu mudanya. 5 malam sesudahnya ia meninggal, dan sekian lama juga berkuburnya, ia naik ke surga yang kelima. Keluar napas nabi, salat dirinya hati nurani. Masuk napas Tuhan. Tanda kematiannya, ia melihat seperti rambut berdiri di antara kedua matanya sampai ke surga. Di dalamnya ada nur yang merah seperti matahari. 3 malam sesudahnya ia meninggal. Sekian malam juga di dalam kuburnya, ia naik ke surga yang keenam. Penerapannya dalam tafakkur, mulut ditutup, napas melalui hidung. Keluar napas rupa Tuhan, salat dirinya nyawa. Masuk napas wali Tuhan. Tanda kematiannya, ia melihat seperti busa-busa emas sampai di langit, berdiri di antara dua kening seperti rambut yang hijau, melekat di arsy. Ada juga seperti bulan 14 munculnya. 1 malam kemudian ia meninggal. Semalam juga di kuburnya ia lalu naik ke surga yang ketujuh. Diberikan perasaan seperti orang yang sedang bersetubuh nikmatnya. Inilah berdirinya Jibril. Keluar napas hu, salat dirinya rahasia. Masuk napas hu. Tanda kematiannya, ia melihat permata yang jernih gilang gemilang, menjadi orang seperti di masa mudanya, bercahaya wajahnya dan dirinya. Itulah halus kita, keluar. Itulah juga nur, itulah juga yang menjadi tubuh kita. Pada saat lepasnya nyawa, diberikan perasaan seperti keluarnya mani. Pada hari kematiannya itulah ia dikuburkan. Hari itu juga ia naik ke surga yang ke-8 di arsy kursiyah. Inilah yang tidak menunggu bacaan talqin. Inilah berdirinya Muhammad. Inilah yang dinamakan salat yang berkekalan dan berkepanjangan. Tali yang tidak putus pada Allah, kain kapan yang tidak hancur.
Jika kita berdiri untuk salat, pada hakikatnya alif itulah yang berdiri untuk salat. Maksudnya, naikkan terlebih dahulu napasmu kemudian berdiri. Artinya, nyawa yang terlebih dahulu berdiri, kemudian tubuh, sebab tidak mungkin tubuh yang dapat mendirikan nyawa. Sebaliknya, nyawa itulah yang mendirikan tubuh. Jangan bertentangan perbuatan tubuh dengan nyawa, karena yang demikian itu sama halnya dengan orang yang menserikatkan Tuhan. Hal ini diibaratkan bahwa nyawa itu ibarat imam terhadap tubuh. Sudah tentu imam itu terlebih dahulu yang berdiri, kemudian makmum. Itulah sebabnya maka imam itu wajib diketahui. Bila mana ada orang yang bertanya, siapa imammu dalam salat? Maka jawablah bahwa Al-Quran itulah imamku. Apa artinya Al-Quran itu? Al-Quran itu kalamullah atau perkataan Tuhan. Dan Tuhan itu bersifat qadim. Jadi Al-Quran itu pun qadim. Jadi pada hakikatnya Tuhan itulah imam. Tanpa demikian ini berarti salatnya tidak sah. Sebab yang dimaksudkan salat di sini ialah zahirnya perbuatan. Zahir artinya perbuatannya Tuhan pada kita, Allah juga pada hakikatnya, sehingga kita bersatu kata atau sekata dengan imam, imam dengan makmum. Dikatakan imaman lillahi ta'ala, artinya imam karena Allah ta'ala. Dikatakan makmuman lillahi ta'ala, artinya makmum karena Allah ta'ala. Imam itulah yang menggerakkan makmum. Demikian pula lah nyawa itulah yang menggerakkan tubuh. Dan tidaklah nyawa itu dapat bergerak jika tidak karena kehendak Tuhannya. Bila hendak ruku, turunkan napasmu dahulu, kemudian badanmu ruku. Begitu pula iktidal, naikkan kembali napasmu, kemudian tegak. Sujud juga demikian, turunkan dahulu napasmu, kemudian sujud. Lawan sujud juga demikian, naikkan dahulu napasmu, kemudian mengangkat kembali kepalamu, kembali duduk. Demikianlah napas itu diikuti naik turunnya. Begitulah imam para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW dan para wali. Inilah yang dikatakan imam tanpa diimami. Selanjutnya, bila sudah memuntah biratul ihram, tahanlah napasmu sebentar. Itulah yang dikatakan lenyap kepada Nur Muhammad. Adapun yang dibicarakan masalah nahwu dan sharaf, huruf, baris dan lagunya, jadi hanyalah masalah lapas. Bila dikatakan bahwa kata-kata Tuhan itu bukan huruf, bukan suara, bunyi, tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak tasdik, maka bingunglah orang nahwu dan saraf, sebab bukan huruf. Bahkan baris ketiga alif itu tidak dilihat oleh nahwu dan logat, sebab huruf tidak bersambung. Sebab alif yang ditulis dengan tinta itu menunjukkan kepada alif yang bukan tinta, sedangkan alif yang bukan tinta itu menunjuk kepada kata-kata Tuhan. Bila tanda kematian telah tiba, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, lahir maupun batin, besar atau kecil, sengaja maupun yang tidak disengaja. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, Allah Allah, wah wah, ah. Serahkan dirimu sepenuhnya. Artinya gaibkan dirimu kepada Nur Muhammad. Dengan demikian sampailah engkau atau kekallah engkau pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mustahil akan bercerai nur dengan yang punya nur. Laksana matahari dengan cahayanya, insya Allah selamatlah engkau. Sangkalah dirimu di dalam rahmat Tuhanmu. Jika engkau menyangka dirimu disiksa, maka disiksalah engkau. Bila menyangka dirimu diselamatkan dari segala mara bahaya, maka diselamatkanlah engkau. Adapun tanda itu harus, artinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kematian itu yang pasti adanya.
Adapun tanda kematian itu sebagai berikut. Melihat nur yang lebih terang dari cahaya matahari. Melihat ke langit 7 susun tanpa halangan sampai pada arsy kursiya. Melihat nur yang terang, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian hijau berdiri sebelah kananmu, lalu memegang telunjukmu dan berkata, "Lupakan saja dunia yang gelap ini. Akhirat itulah yang terang. Kesanalah engkau, dan Allah lebih mengetahuinya." Muhammad itu yang mendatangimu dan katakanlah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Selanjutnya melihat nur yang tidak dimengerti, tak ada seumpamanya. Muncul lalu lenyap, muncul lagi dan segala sesuatu sudah pada sujud. Itulah tanda akhir hidupmu di dunia ini. Tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Adapun perasaanmu lebih nikmat daripada bersetubuh antara suami dengan istri, biasa saja terjadi kalau diketahui jalannya. Dan sehubungan dengan hal itu, ada hadits qudsi yang menunjangnya, yang artinya, "Ingatlah aku di waktu senangmu, maka aku mengingatmu di waktu susahmu." Pertanyaan: manusia di waktu senang kapan? Dan manusia di waktu susah kapan? Dan bagaimana caranya mengingat Allah di waktu senang? Adapun orang yang biasa mendapat kenikmatan, itu tanda-tandanya basah di sekitar alat kelaminnya karena keluarnya air mani ketika berpisahnya tubuh dengan nyawa. Sewaktu mengucapkan la ilaha illallah, niatkan dirimu lenyap bersama Nur Muhammad pada zat Allah. Kemudian mengucapkan illallah, niatkan dirimu kekal bersama Nur Muhammad pada zat Allah. La ilaha artinya menafikan atau meniadakan. Illallah artinya menisbatkan atau mengadakan pada wujud Allah. Hati yang menarik, nyawa yang ditarik, rasa tempat menarik. Cahaya cermin itu adalah tempat manusia. Cahaya intan itu adalah tempatnya Muhammad. Cahaya jamrud itu adalah tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimasukkanlah dirinya di dalam cahaya cermin, kemudian berpindah ke cahaya intan, kemudian ke cahaya jamrud di dalam nur ilahi bersama Muhammad. Demikianlah cara pengembalian serta pengekalan para aulia Allah.